Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isrul Alami dari program Studi Ekonomi Syariah DIYN Mantura. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Fikih dan Keuangan yang diampu oleh Bapak Fakih Ali Syariati LC-MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis hukum bai najasi atau rekayasa dalam demen yang dengan submaterinya yaitu ada 4. Yang pertama, substansi bai najasi dan ketentuan hukum, dan yang kedua, dalil dan makosid larangan bai najasi, dan yang ketiga, penjelasan bai najasi dalam fatwa-fatwa DSN, dan yang keempat yaitu bai najasi dalam perspektif ekonomi dan keuangan. Yang pertama, substansi bai najasi ketentuan hukum, di mana secara bahasa najasi di sini diartikan dengan penawaran palsu. Dengan penawaran di mana penawaran barang atas orang yang tidak bermotif untuk membeli, tetapi hanya ingin bermotif agar orang-orang membelinya dengan harga yang tinggi. Sedangkan menurut istilah, ketika seseorang menambah harga pada suatu barang, namun ia tidak membutuhkan barang tersebut dan tidak ingin membelinya. Ia hanya ingin harganya itu bertambah dan akan menguntungkan bagi pemilik barang. Bai najasi di sini hukumnya diharamkan dalam Islam, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Nafi dari Ibnu Umar, Nabi melarangnya dengan jual beli najasi. Hadis dari Bukhari dan Muslim, di mana kedua hadis di sini atas menegaskan bahwa transaksi dan praktik bai najasi itu dilarang dalam Islam. Di mana maksud larangan di sini yaitu diharamkan karena akibat negatif atau mafsadah praktik bai najasi di sini terhadap pasar dan masyarakat secara luas. Dan yang ketiga yaitu dalil dan makosid larangan bai najasi, di mana rekayasa pasar dalam demen terjadi bila seseorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu atau fiktif seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu barang sehingga harga jual produk itu akan naik. Hal ini terjadi untuk meningkatkan bargaining power penjual. Rekayasa demen dalam bahasa fikih disebut dengan bai najasi. Dalil terlarangnya jual beli ini disebut dalam hadis Abu Hurairah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya. Janganlah melakukan najasi, dan janganlah orang kota menjadi calo untuk menjualkan barang orang desa." Jadi hadis di sini merupakan penegasan tentang dilarangnya atau diharamkannya rekayasa pasar dan demen atau permintaan bai najasi dalam Islam. Larangan bai najasi atau rekayasa pasar demen memiliki maksud atau tujuan karena bai najasi di sini adalah salah satu modus penipuan dalam bisnis yang merugikan mitra bisnis yang lain, merusak harga pasar, dan selanjutnya bias menimbulkan permusuhan antara sesama pelaku pasar. Dalam hal ini kita patut berhati-hati dalam berbisnis. Ternyata ada banyak hal yang kita belum tahu yang sering dilakukan oleh orang lain. Nyatanya perbuatan tersebut diharamkan dalam Islam, terlebih merugikan salah satu pihak. Allah memang menghalalkan jual beli, akan tetapi ada baiknya kita mengkaji dulu ilmunya agar kita mengikuti syariat dan telah Allah tetapkan dan tidak terjerumus dalam dosa. Dan yang ketiga yaitu penjelasan dari bai najasi dalam fatwa-fatwa DSN.
Fatwanya di sini yaitu ada 3. Yang pertama, fatwa DSN tentang pedoman pasar modal. Dalam fatwa tersebut dijelaskan beberapa praktik terlarang, diantaranya adalah bai najasi, transaksi yang mengandung unsur garor, daror, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kezaliman. Di mana najasi yaitu melakukan kezaliman penawaran palsu. Dan yang kedua, bai al-ma'dun, yaitu melakukan penjualan atas barang atau efek syariah yang belum dimiliki short selling. Dan yang ketiga, insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam memperoleh keuntungan atau transaksi yang dilarang. Menimbulkan informasi yang menyesatkan. Margin trading, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atau penyelesaian pembelian efek syariah tersebut. Dan yang keempat, ihtikar, yaitu melakukan pembelian atau pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah dengan tujuan mempengaruhi pihak lain. Yang kelima, transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur di atas. Maksudnya di atas yaitu dengan penjelasan yang saya jelaskan tadi dengan fatwa yang pertama. Dan yang kedua, fatwa yang kedua yaitu fatwa DSN tentang mekanisme perdagangan efek, di mana dalam fatwa ini juga dijelaskan beberapa praktik terlarangnya, di antara bai najasi sebagaimana penjelasannya, yaitu pelaksanaan perdagangan efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur daror, goror, riba, najasi, ihtikar, bai al-ma'dum, talki al-rukban, dan gam, riba, dan tadlis. Dan fatwa yang ketiga, fatwa DSN tentang perdagangan efek bersifat ekuitas, di mana itu ada 3. Yang pertama, pump and dump, yaitu aktivitas transaksi suatu proses yang diawali oleh pergerakan harga uptrend yang disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Yang kedua yaitu hype dan dump, yaitu aktivitas suatu efek yang diawali oleh pergerakan harga uptrend yang disertai dengan adanya informasi positif yang tidak benar, dilebih-lebihkan, misleading, dan juga disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Dan yang ketiga yaitu creating fake demand atau supply, yaitu adanya satu atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli atau jual dan pada level harga terbaik, tetapi jika order beli jual dipasang sudah mencapai best price, maka order tersebut di-delete atau diaman. Dan yang dimaksud di sini yaitu baik dalam jumlah dan atau diturunkan level harganya secara berulang kali. Kemudian materi yang keempat yaitu bai najasi dalam perspektif ekonomi dan keuangan. Larangan bai najasi atau rekayasa pasar demand memiliki maksud atau tujuan. Karena bai najasi di sini adalah suatu modus penipuan dalam bisnis merugikan mitra bisnis yang lain, merusak harga pasar, dan selanjutnya bisa menimbulkan permusuhan antara sesama selaku pasar. Dalam perspektif ekonomi, transaksi najasi diharamkan karena penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tersebut
tertarik untuk membeli. Si penawar di sini tidak bermaksud membeli barang tersebut, ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli, atau ia bisa dikatakan dengan sekongkol atau kerjasama dengan si penjual agar barang produknya dibeli dengan harga yang tinggi. Si penawar di sini biasanya melakukan cara-cara tarikan atau ajakan dengan melebih-lebihkan barang itu. Maksudnya di sini mendeskripsikan barang dengan tingginya hingga timbullah harga yang tinggi, juga untuk membuat si pembeli di sini tertarik terhadap barang tersebut. Akibatnya menjadi permintaan palsu atau false demand.